Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama adalah lomba membuat logo bulan keluarga. Dalam rangka bulan keluarga yang akan dilaksanakan di bulan Oktober 2022, Panitia Bulan Keluarga mengadakan lomba membuat logo bulan keluarga GKI Gading Indah 2022. Batas pengumpulan paling lambat tanggal 13 September 2022 ke Bapak Ika Andi melalui WhatsApp di nomor 0817 696 5757. Untuk syarat dan info lengkap dapat dibaca pada Warta Jemaat Online. Yang kedua, yaitu Bina Pranikah. PMK Klasis Cirebon mengadakan Bina Pranikah online melalui Zoom meeting yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 dan 17 September 2022. GKI Klasis Jakarta Utara dan GKI Samanhudi mengadakan Bina Pranikah yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 dan 13 November 2022 di Auditorium Ukrida Gedung E lantai 7. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada Warta Jemaat Online. Yang ketiga, Majelis Jemaat GKI Gading Indah terus mengingatkan agar jemaat dan simpatisan terus menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker apabila berada di luar rumah, rajin mencuci tangan, menggunakan sabun, menjaga kesehatan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Kontak senter GKI Gading Indah dapat dilihat di Warta Jemaat. Bapak Ibu yang terkasih, nanti setelah kebaktian akan ada penjualan CD lagu-lagu Betawi Bermazmur di meja penyambutan. Sesuai informasi yang minggu lalu, kalau akan ada CD terbaru yang akan dikeluarkan oleh Betawi Bermazmur, namun yang minggu lalu masih belum rampung. Baru hari ini CD tersebut Bapak Ibu bisa dapatkan setelah kebaktian. Seluruh pelayan, pendeta, penatua, pemusik, prokantor, dan tim multimedia yang bertugas hari ini sudah dites antigen dengan hasil negatif. Dalam keadaan sehat, suhu tubuh normal. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Murid Kristus yang berkomitmen akan dipimpin oleh Saudari Ana Nuraini, SSI Teol. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai.
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Bapak, Ibu, Saudara, setiap orang yang mau mengikut Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Inilah syarat yang dinyatakan Kristus kepada para murid, serta setiap orang yang percaya pada Tuhan. Mengikut Yesus bukan perkara mudah. Karena itu untuk menjadi murid Kristus membutuhkan komitmen yang luar biasa besar. Tidak sedikit dari kita yang tidak siap menanggung resiko dalam mengikutnya. Namun di dalam ketidakberdayaan dan kemampuan kita, justru kita merasakan ada kasih Tuhan yang menguatkan dan memampukan. Mari kita naikkan pujian ajaib namanya.
Firman Tuhan dalam Mazmur 32 ayat 5 yang menyatakan, "Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Marilah di dalam segala kerendahan, kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak bersaat teduh, melakukan pengakuan dosa secara pribadi, dan nanti akan ditutup oleh doa pengakuan dosa yang akan dipimpin oleh penatua. Bapa kami yang di surga, dengan penuh rasa sesal dan malu kami datang kepadamu untuk mengakui segala dosa-dosa kami. Ketika kami memeriksa kehidupan kami masing-masing, kami mendapati bahwa banyak hal kami telah berdosa kepadamu, baik dalam kehidupan pribadi selaku anak-anak Tuhan, sebagai persekutuan jemaat, juga sebagai bagian dari masyarakat. Kami telah melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki, sebaliknya apa yang Tuhan kehendaki justru tidak kami lakukan. Tuhan, kasihanilah kami orang-orang berdosa ini. Berilah kami kesempatan untuk hidup dalam pertobatan yang sesungguhnya. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Yesus memanggilmu pulang segera. Hari ini mari cepat, aku kau sambut kasih-Nya cerah. Baiklah engkau mendekat. Hari ini pulang segera. Yesus memanggilmu, marilah datang segera. Yesus memanggilmu, hai yang penat. Hari ini baik datanglah. Berilah hidupmu, terima berkat. Kau takkan ditolaknya. Hari ini pulang segera. Yesus memanggilmu, marilah datang segera. Yesus menanti kau yang berbeban. Hari ini datang segera. Bawa dosamu, janganlah enggan. Padanya baik berserah. Hari ini pulang segera. Yesus memanggilmu, marilah datang segera. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat ke-6 dan 7 berbunyi demikian. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampun menjadi peri. Hiduplah dalam damai, seorang tenang yang baik, itu kehendak Tuhan bagimu. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan. Ikut salib, ikutlah aku. Aku mau mengikuti Dia. Aku mau mengikuti Dia. Aku mau mengikuti Dia. Ikut Dia, Yesus Tuhanku. Ku mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, dan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia. Ikut Dia, Yesus Tuhanku. Limpahkannya anugerah, dilimpahkannya anugerah, dilimpahkannya anugerah, dan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia. Ikut Dia, Yesus Tuhanku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merendahkan hati kita, membuka pikiran dan juga hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, kami mendengar panggilan-Mu. Kami mendengar panggilan-Mu untuk memikul salib-Mu. Dan Engkau mengajak kami untuk mengikut Engkau. Di dalam perjalanan kehidupan kami, ada begitu banyak tantangan dan pergumulan.
di sanalah Engkau juga memanggil kami untuk tetap mengikut Engkau. Namun ya Tuhan, kami menyadari keterbatasan diri kami. Kami menyadari bahwa kami tidak mampu melakukannya dengan kekuatan kami sendiri. Maka pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati untuk membuka pikiran kami, menerima firman-Mu di dalam hati kami. Bersabdalah ya Allah, kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan yang memampukan kami untuk menjadi murid Kristus di tengah dunia. Bimbing dan tuntunlah hamba-Mu ya Allah dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan kiranya kami semua boleh menemukan pesan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Ulangan 30 ayat 15 sampai 20. Ulangan 30 ayat 15 sampai 20 demikian. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, dan kau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tak
sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Jalan orang benar dikenal Tuhan, apa yang dibuatnya berhasil. Berbedalah jalan orang fasik, kan menuju kehancuran. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bacaan kedua diambil dari Filemon 1 sampai 21. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Aflia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasihmu sudah kuperoleh gembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan menurut Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 14 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-33. Injil Lukas
pasal 14 ayat 25 sampai 33. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, waktu saya masih mengajar sebagai GSM, ada satu lagu yang cukup sering dinyanyikan. Lagunya saya sebutkan saja syairnya, tidak perlu saya nyanyikan ya. Bunyinya seperti ini, di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit, mana yang kau pilih? Yang lebar api, jiwaku mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Pernah mendengarnya? Pernah. Sering, cukup sering gitu ya. Sejak kecil Bapak Ibu Saudara, kita sudah ditanamkan bahwa harus memilih jalan yang sempit. Karena katanya yang lebar itu penuh api, simbol dari neraka. Tapi jalan yang sempit Tuhan berkati. Ada kehidupan kekal ketika memilih jalan yang sempit. Tapi dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini, siapa yang mau memilih jalan yang sempit? Selama saya tinggal di Kelapa Gading, jalanan itu lebar Bapak Ibu. Saya sebagai pengendara motor mau nyalip tuh sat-sat gitu ya. Cepet sampai ke gereja. Tapi begitu pulang ke rumah mau ke Bekasi, karena macet saya harus melewati gang-gang kecil. Sudah ngantri, rebutan jalan, sempit, dan makin bikin deg-degan. Karena rasanya gak enak di jalan yang sempit. Begitupun mungkin dengan kehidupan kita. Singkatnya Bapak Ibu Saudara, secara manusiawi, tidak ada di antara kita yang mau memilih jalan yang sempit. Jalan yang lebih susah, jalan yang lebih rawan, dan bahkan jalan yang lebih lama. Kalaupun harus melewati jalan yang sempit itu menjadi pilihan paling akhir. Namun mengapa orang Kristen justru diajarkan bahkan sejak kecil untuk memilih jalan yang sempit?
alias jalan yang susah. Apa untungnya kita berada di jalan yang sempit kalau ada jalan yang lebih luas? Dalam pembacaan pertama kita di dalam kitab Ulangan 30 ayat 15, Musa berkata kepada bangsa Israel, "Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan." Ini adalah pidato akhir menjelang Musa mengantar bangsa Israel ke perbatasan tanah Kanaan. Namun ketika kita melihat lebih dalam di pasal sebelumnya, pasal 29, Musa sudah lebih dulu mengatakan dan bahkan memberitahu, mengingatkan bangsa Israel mengapa mereka harus memilih jalan kehidupan. Siapa yang selama 40 tahun lamanya mengiringi perjalanan mereka? Siapa yang memberikan, menyertai perjalanan mereka di padang gurun yang ganas? Kalau siang terlalu panas, kalau malam terlalu dingin, tetapi mereka bisa melewatinya dengan tiang awan dan tiang api. Siapa yang memberikan mereka makan selama 40 tahun tanpa bekerja? Cukup makan dan minum. Dan karena itu Musa bukan saja mengingatkan, tetapi kalau kita baca, Musa mendorong agar umat punya komitmen untuk terus mengikut Tuhan, karena sudah diberikan kehidupan dan keselamatan. Komitmen Bapak Ibu Saudara berasal dari bahasa Latin committere, yang artinya mempercayakan, berjanji, berdedikasi dalam jangka yang panjang. Musa mendorong umat untuk memiliki komitmen mengikut Tuhan, sebab Tuhan sudah memberikan kehidupan dan keselamatan. Begitupun juga dengan kita. Bukankah kita sudah diberikan hidup yang kekal, keselamatan oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Maka artinya ketika kita memutuskan untuk menjadi murid Kristus yang berkomitmen, kita sedang mempercayakan hidup kita kepada Dia yang sudah memberikan hidup kepada kita. Dan inilah menjadi jawaban dan perenungan tema kita, merespon anugerah dan panggilan Allah dengan menjadi murid Kristus yang berkomitmen. Lalu bagaimana caranya? Pertama, kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Lukas pasal 14 ayat 26, Yesus berkata, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, keluarganya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Kata benci yang digunakan Yesus berasal dari kata bahasa aslinya miseo. Bukan membenci dalam arti membenci, tetapi mengasihi lebih sedikit, mencintai lebih sedikit. Artinya Tuhan Yesus mau mengingatkan para murid, utamakanlah Allah. Utamakan, prioritaskan Tuhan di dalam kehidupan. Kenapa harus mengutamakan Allah? Karena Allah dari awal sudah mengutamakan kita semua. Karena Allah mengutamakan kita, maka Allah rela memberikan, mempersembahkan anaknya yang tunggal untuk keselamatan kita. Dan Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, artinya ada usaha yang dikeluarkan, ada upaya yang harus ditunjukkan, ada energi yang harus dikorbankan. Dan inilah yang ditegaskan Yesus kepada para pengikutnya
Yesus gak mau para pengikutnya hanya mengekor, mengikuti kemanapun Tuhan Yesus pergi. Yesus gak mau pengikutnya hanya manut-manut saja, tanpa ada upaya sama sekali. Yesus sudah menegaskan bahwa untuk mengikut dirinya ada resiko yang harus dibayar. Bapak, Ibu, Saudara, setiap kali saya berjumpa, memasuki gereja yang baru gitu ya, dan berjumpa dengan para umat, seringkali saya ditanya ketika saya pindah percaya kepada Kristus, lalu apa yang dilakukan oleh keluarga saya? Cerita tentang bagaimana saya mengikut Tuhan, lalu kemudian keluarga saya tidak menyetujuinya, maka saya harus dikucilkan. Dikucilkan bukan hanya oleh keluarga, bahkan oleh lingkungan. Buat saya ketika membaca ayat ini, mungkinkah pada saat itu saya berpikir bahwa jangan-jangan Tuhan menyuruh saya untuk membenci Tuhan, untuk demi ikut mengikuti percaya kepada Kristus. Maka ketika keluarga saya membuang, maka saya harusnya juga membenci keluarga saya. Tapi kenyataannya tidak demikian. Mengasihi lebih sedikit artinya tahu bahwa ada Tuhan yang harus diutamakan, maka keluarga perlu ditinggalkan. Bukan berarti harus dibenci. Karena ketika kita mengutamakan Tuhan, kita tahu apa yang harus dilakukan. Kebaikan, kasih. Pada akhirnya keluarga saya bisa menerima saya kembali dengan keputusan yang saya ambil. Seringkali kita mengikut Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dengan rasa takut. Kalau saya mengutamakan Allah, nanti saya harus meninggalkan keluarga saya. Kalau saya pelayanan ikut Tuhan, saya harus merelakan waktu bersama keluarga saya. Dan masih banyak lagi alasan yang kita gunakan hanya untuk mengatakan bahwa nanti dulu Tuhan, jangan sekarang. Saya masih punya keluarga, saya masih punya anak. Tapi Tuhan mengatakan memang ada resiko, tetapi bukan berarti kita kehilangan apa yang berharga di dalam kehidupan kita. Sebab ketika kita mengutamakan Allah, yang lain akan mengikuti. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan takut dan ragu. Berani mengambil resiko mengutamakan Allah. Karena tidak akan sia-sia. Tidak akan berujung pada penderitaan semata. Di dalam Mazmur 1 dikatakan, apa yang terjadi ketika kita memprioritaskan Allah? Ia akan berbahagia. Laksana pohon ditanam di tepi aliran air. Kehidupan boleh berguncang, angin kencang boleh menerpa pohon itu. Tetapi karena ia berada di tepi aliran sungai, maka dia punya daya yang kuat, punya akar yang kuat, yang tidak akan membuatnya tumbang. Bahkan daunnya tidak akan layu. Artinya ketika kita memprioritaskan Tuhan, jangan takut kita akan layu dan kehilangan harapan menghadapi setiap pergumulan hidup. Karena di sana justru kita melihat anugerah Tuhan di dalam kehidupan. Justru ketika di sana kita menemukan yang namanya pengharapan. Karenanya bagi pemazmur, jalan Tuhan, pilih jalan Tuhan adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu gak harus menunggu kehidupan kita baik. Bahagia itu gak harus kita punya pekerjaan yang kita cita-citakan. Gak harus menunggu seluruh hidup kita baik-baik saja. Apapun kondisi kita saat ini, saat kita memilih berjalan
di jalan Allah yang Allah kehendaki, justru membuat kita menyadari anugerah Tuhan yang begitu besar. Kita justru melihat inilah panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga bisa belajar dari Filemon. Ketika Paulus meminta untuk mengampuni Onesimus, budak dari Filemon yang kabur, pergi meninggalkannya, lalu berjumpa dengan Paulus di penjara. Apa yang Paulus minta dari Filemon? Bukan hanya mengampuninya, tetapi juga menerimanya kembali. Udah gitu, jangan dianggap budak, tapi angkatlah sebagai saudara. Buat Filemon mungkin itu pilihan yang tidak enak. Orang yang menyakiti dia, yang harusnya mengikut dia, justru pergi meninggalkan, kabur. Namun kita melihat di saat pilihan itu tidak enak, bagi Filemon pilihan itu dapat memulihkan dan mengubahkan Onesimus menjadi pribadi yang lebih baik, yang utuh dan hidup kembali. Pilihan yang tidak enak saat kita tidak sesuai dengan kemauan kita. Tapi pilihan itu justru mengarahkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih besar, menjadi pribadi yang memiliki dampak dan pengaruh lebih luas di tengah dunia. Mengikut Tuhan sering memperhadapkan kita pada keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi harga dari keputusan itu justru mengarahkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih besar. Menjadi pribadi yang memiliki dampak, pengaruh lebih luas. Maka marilah Bapak Ibu Saudara, kita merespon anugerah dan pilihan dan panggilan dengan keberanian untuk menjadi murid Kristus yang berkomitmen, menjadi murid Kristus yang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dengan mengambil resiko mengutamakan Allah di dalam kehidupan kita. Berani memilih jalan yang dikehendaki Allah dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kita. Berani menjadi pribadi yang berdampak luas. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melakukan gerakan. Apakah boleh? Boleh ya? Sekarang saya minta Bapak Ibu untuk angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri. Lalu buat segitiga. Ya. Lihat bikin bentuk segitiga, lalu mari bersama-sama kita meletakkan di dagu kita. Ya, iya. Saya bilangnya dagu atau dahi? Dagu. Kenapa Bapak Ibu taruh di dahi? Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, saya harus menambahkan Bapak Ibu Saudara ke dalam list yang terkecoh dengan gerakan ini. Dari gerakan ini kita punya makna bahwa ada banyak hal di dalam kehidupan yang membuat kita tidak melakukan apa yang kita ketahui. Kita tahu kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita adalah anak-anak Tuhan yang punya komitmen mengikut Kristus. Tapi kondisi kehidupan bisa membuat kita tidak melakukannya. Menjadi murid Kristus bukanlah perkara yang mudah. Saya pun sangat menggumulinya. Karena itu saya mengajak kita semua untuk berjalan bersama-sama. Mari kita berlatih bersama dengan mendoakan dan mengingatkan supaya kita bisa terus menjaga komitmen kita sebagai murid Kristus dalam merespon panggilan dan anugerah Allah. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang begitu mengasihi kami sehingga mengorbankan anak tunggalnya Yesus Kristus di dalam kehidupan kita untuk memberikan hidup dan keselamatan. Ya Allah, pada saat ini kami bersyukur bahwa firman-Mu boleh mengingatkan kami, mengikut Engkau bukanlah perkara yang mudah. Banyak tantangan dan rintangan yang harus kami hadapi. Mengikut Engkau bukan jalan yang mudah, melainkan yang penuh resiko. Membuat kami harus memilih mengutamakan Engkau atau hal-hal yang mengikat kami. Namun ya Allah, kami mau belajar untuk melepaskan dan mengutamakan Engkau, Allah yang mengasihi kami. Mampukan kami untuk dapat berani memilih jalan yang beresiko dibandingkan mencari kenyamanan semata. Kiranya ya Allah, dengan keputusan-keputusan yang berani kami ambil, sekalipun tidak sesuai dengan kehendak dan kemauan kami, tetapi Engkau memberikan kami kekuatan, karena kami yakin dan percaya akan janji-Mu. Kami tidak akan mati dan layu, bahkan kami akan berbuah pada waktunya, menjadi berkat bagi sesama. Saat ini ya Allah, kami juga berdoa bagi saudara-saudari dan kerabat kami yang masih dalam pergumulan finansial, keluarga, pekerjaan, dan pergumulan-pergumulan lain yang tidak kami sebutkan. Namun kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengetahui kedalaman kami. Engkau adalah Allah yang mendengar jeritan suara hati kami. Ya Allah, tolonglah kami, pulihkan kehidupan kami ketika kami saat ini sedang berada di dalam kegelapan. Kiranya terang-Mu boleh kami temukan dan membuat kami kembali kepada jalan-Mu. Saat ini juga ya Allah, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang kami ingat namanya dan selalu sebutkan di dalam doa kami. Mereka yang ada di dalam kelemahan tubuh. Kiranya ya Allah, Engkau Sang Tabib Agung memberikan kesembuhan, memberikan daya berjuang, sehingga mereka dapat terus berproses mengikuti setiap arahan dokter, perawat, keluarga yang merawat, dan boleh menjadi pulih di dalam Engkau. Dan kiranya saat ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah menghadapi berbagai krisis yang terjadi, kiranya Tuhan, Engkau yang menopang, mendukung, dan bahkan Engkau yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa kami, sehingga di dalam setiap keputusan yang diambil boleh membawa kesejahteraan bagi bangsa kami. Inilah doa-doa kami ya Allah, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah
Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Amsal 11 ayat yang ke-25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur ini dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, dalam bentuk uang tunai, dapat dimasukkan ke dalam amplop dan dipersembahkan saat kita beribadah bersama. Yang kedua, dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening BCA 0948 488 488 atas nama GKI Jabar GKI Gading Indah. Yang ketiga, scan QRIS GKI Gading Indah. Bagi jemaat yang hadir di gereja dan tidak menggunakan QR Code atau transfer, dapat menyampaikannya dengan menggunakan amplop persembahan yang telah disediakan dan memasukkannya ke keranjang persembahan yang telah disediakan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan pada pagi hari ini kami dapat kembali bersekutu, beribadah di rumah Tuhan maupun di rumah kami masing-masing melalui online. Tuhan, saat ini kami ingin mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah Tuhan kami tidak hanya memberikan dalam bentuk benda mati ini, tetapi kami juga mau mempersembahkan diri kami, hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Sebagai wujud kami sebagai murid Kristus yang berkomitmen. Tuhan tolong kami agar dapat menjadi murid-murid Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Hey, ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak, Ibu, Saudara, menjadi pengikut Kristus berarti mempercayakan hidup kita kepadanya dengan menyangkal diri, memikul salib dan mengikutinya. Menjadi pengikut Kristus berarti kita siap mengabdi sebagai hambanya dan terus mengarahkan hidup kepada Dia, Sang Juru Selamat dunia. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.